If nilai sama If, dengan ya, nilai sama dengan, misalnya pilih satu ya. Satu. Kemudian, Cout terus apa? Ini ya keterangannya ya. Pilih satu. Kemudian di sini mau bikin lagi gimana? Apakah gini lagi? pakai else if. Oh iya, baik. Else, if. Berarti apa? Nilai ya. Pilih 2. Cout di sininya berarti pilih 2 ya. Kemudian terakhir ya. Else. Pilih 3. Ini ya sistemnya ya. Kalau pakai switch case gimana? Ada yang tahu? Gimana ini? Switch, Berarti kondisi, Nilai nilai. Kemudian nilai, di sini kurung case case, 1 ya, case. titik 2 cout. dua cout pilih 1. Terus di sini dikasih apa? dikasih break. Kemudian case 2. Atau di sini pakai apa? Default. Default ya? Bisa nggak gini? Pilih 1. Ini ya, sistemnya ya. Misalnya 3. Nah, gitu ya. Ada yang belum paham sampai sini? Bisa ya semuanya ya? Baik. Kemudian kita masuk ke looping. Kalau looping itu ada berapa jenis? 3. Ya, misalnya saya ingin melakukan perulangan 1 sampai 5. Misalnya dari looping jenis pertama, kita pakai apa dulu? Misalnya pakai for, gimana caranya? For apa? Inisiasi. Inisiasi. Ini batas awalnya ya. Dari berapa misalnya? Kalau dari 0 ke 1. Berarti ininya apa? I-nya berapa? 0 0 ya. 0 Oke. I-nya kurang dari berapa? 2 2. 6 1 2 kurang dari 4. 6 sampai Kan 1 sampai 5. Oh, I-nya berapa? 6. 2 ya. Berarti ini pakai apa? Pakai increment plus Ya. plus. Nah, iya. Kita juga bisa pakai ini deh. Misalkan ini kan I. Kalau pakai pengen enter, pakai apa? N-line. Ini. Coba kita run. Ini ya. Kalau saya pengennya gini, 0,1,2,3,4 terakhir nggak ada koma gimana? Itu Gimana di sininya? Kalau saya pengen 0, ya nanti bentuknya bukan gini ya, tapi gini, 0,1,
2,3,4,5 nggak ada koma setelahnya. Itu gimana? Ayo siapa yang bisa? Sino, Ayo, siapa? Mana? gimana Iwano? Angka terakhirnya nggak ada koma, Bu. Iya, nggak ada koma terakhirnya. Oh. Terus siapa nih? Yang nggak on cam, Bu, tunjuk, Bu. Oh, yang nggak on cam siapa nih, Pak? Yang nggak on cam. Coba nih, saya tanya nih. Coba Dai Ahmad Jailani ya. Coba mana Dai Ahmad nih ya. Nih orangnya. Gimana caranya menampilkan nilai? Dia nilainya bentuknya deret ya. 0,1, 2, 3, 4, 5. Terakhir nggak ada koma. Berarti yang pertamanya itu 0, dulu, Bu. Apa Ya, 0,1, dan seterusnya ya. Nanti kan di akhirnya nggak ada komanya. Jadi bentuknya gini ya. Pakai notepad aja ya. Gini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana? Ada yang bisa? Nanti dinilai ya sama Pak Agus ya. Saya Bu. Ya, siapa ini? Mana orang ya? Ini Muhammad Rizky, Bu. Muhammad siapa? Muhammad Rizky, Bu. Muhammad Rizky. Baik. Gimana caranya Muhammad Rizky? Di sininya. Kalau menurut saya, Ibu menggunakan if, Ibu. Oh, menggunakan if. Baik. Jadi gimana bentuknya? Sini Jadi, berarti pakai if dulu ya? iya. Enggak, If. Ibu. Gimana? Buat munculin si nolnya dulu, jadi si out i-nya dulu. Oh ya, gimana? Ini bisa nggak Pak? Biar bisa diedit langsung ke sini Pak. Pak Agus. Mahasiswanya. Bisa, Rizky pakai laptop nggak? Enggak, Pak. Oh, Oh, enggak. kalau remote harus pakai laptop, Bu Ratu. Oh iya, iya. Baik. Jadi gimana nih bentuknya? Algoritmanya? Kalau kata saya gini, Ibu, si out, Si Yang- out, yang i-nya. i gini ya? Iya, Ibu. Terus Terus di bawahnya, di bawah, if, if, i i kurang dari berapa ya berarti? Kan kurang 0,1, dari berapa? 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Gimana? 0,1 gini? Enggak, Ibu. Oh, Gini, gimana? if If i kurang dari 6, cobain dulu, Ibu. kurang dari 6, kemudian Si out, ini si out, string koma, Ibu. apa? Koma. String? Oh, koma. Oh, Ya. gini ya. Koma gini ya. Ya. Terus? Udah kayaknya. Udah gini. Iya. Baik, kita jalankan ya. Kalau salah berarti itunya Ibu ganti yang i-nya jadi 5. Oh, i yang ini. Ya, ya, tapi pengen nyobain yang ini dulu, Ibu. Oh iya, baik. Kita jalankan ya. Bismillah dulu. Bismillah. Nah, masih ya. Itu 5 ya. Yang itu gimana? Berarti apa Jadi, lagi? kurang dari 5. Oh, kurang dari 5. Good. Coba ya, kita jalankan.
Wah, keren. Akhirnya Yeay. bisa. Ye. Oke. Tadi siapa? Muhammad Rizky, Bu. Muhammad Rizky. Keren ya, Muhammad Rizky ya. Oke. Nah, tadi udah for ya, for. Sekarang ada lagi nih 2 jenis perulangan. Apa? Selain for. Do while, Bu. Do while. Do while ya. While, Do Bu. while. Gimana jenisnya gitu? Do while. Do. Ini ya. Ini bukan. Berarti gimana? Iterasinya di mana? Kalau misalnya sama ya, saya menampilkan ini 0 sampai 6 juga di sini bentuknya. Apa? Out. Si out I. Apa? I. Si out I, Bu. Iya. Terus di sininya I. Tapi itu I-nya belum di itu, Ibu, belum dibikinin ya, Ibu. Oh, belum dideklarasikan. Iya, Sini. Ibu. I-nya gini. Iya, Ibu. Gini. Iya. Terus di sininya apa? Sampai berapa, Ibu? Sampai 5 sama ya, kayak seperti ini ya. Ya, sama paling, Bu. I kurang dari 5 ya, Bu? Iya, berarti I kurang dari 5, Ibu. kurang dari 6 ya. Iya, Kan 6. ya. Baik. Terus di sini, di dalamnya harus ada iterasinya enggak? Sama, ya harus ada iterasi, Ibu, itu. Di mana? Di Itu, atas terus atau di bawah? di bawah. Di bawah, Oh, Ibu. di bawah. Baik, sip. Ini ya. Iya, Ibu. Coba kita lihat. Ini kita coba ya, begini. Yang belum paham boleh sampaikan ya, nanti saya ulangkan lagi ya materi ininya, pembahasannya. Nah, sip, keren ya. Hasilnya sama ya, 0 sampai 5. Selain ini ada lagi. Kan ada lagi ya jenis loopingnya ya, apa? While, Ibu. Oh iya, baik. While, While. berarti ini saya matiin ya. Nah, di sini integer I lagi ya. Berarti di sini I-nya kurang dari 6, Ibu. 6. Lalu di sini kita tampilkan ya datanya ya. I. Jadi di sini I plus gini. Ini enggak? Iya, Bu. Benar, Ibu. Ya, baik. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya pingin tampilannya seperti ini. Kita berarti nanti 2 menit lagi kita masuk ke arah ya. Nah, saya pengen tampilannya kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 1. Jangan deh, jangan banyak-banyak. Ini aja. Nah, gini, gimana caranya? Ini nggak usah pakai koma deh, gini aja nih. Bentuknya gini aja. Berarti itu
perulangan dalam perulangan ya, Bu. Ya, benar. Jadi bentuknya gimana? Pakai salah satunya for ya. For. Berarti integer i-nya dari berapa? 0. I-nya kurang dari, ini kan ada berapa? 3 ya. Berarti 3. I plus plus. Jadi di dalamnya harus ada apa lagi? For Ya, benar. For integer. i Nama sama variabelnya dengan kita bedakan ya, Oh supaya iya, tidak sama. J sama dengan 0, 1. Oh, 0 0. kan? Oh Ya, iya. C-nya kurang dari 3 3, J plus plus plus. Nah, berarti yang di code apa? Si J-nya. Oh, ya, bentar, si J-nya. Oke. Kalau bentuknya kayak gini nanti tampilannya, aduh salah ya. Kenapa? Kalau bentuknya seperti ini, tampilannya akan seperti ini enggak? Enggak, nanti jadi munculnya 012. 0, 1, 2. 2. Nah, 3. gimana jadi seperti ini? Paling pakai ini ditambah J plus 1. Oh iya, baik. Sip. J plus 1. Tapi nanti hasilnya, oh ya kita run dulu ya. Kita coba run dulu. Baik. Run. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Oh, yang Gimana lupa gak supaya pakai bisa inline. enter gimana? Pakai inline Ibu di itunya. Mana? Di luarnya, di luar yang abis for itu Ibu. Oh iya, pinter. Dia habis 4 ya. Iya Ibu. Berarti ini ya? Iya Ibu. Ya. Sip, keren. Berarti bisa ya. Ada yang belum paham? Ada nggak yang belum paham? Fauzi, paham Fauzi? Fauzi mana? Iya, Fauzi? Pak, insya Allah. Ada yang belum paham? Kalau belum paham, kita masih di sini ya. Semuanya sudah paham? Insya Allah paham ya. Baik. Baik, kalau gitu kita langsung ke materi ya. Materi. Coba dites dulu Bu Ratu. Oh, dites dulu ya, boleh. Siapa nih? Nanti bentar-bentar. Coba ya. Nanti saya tesnya yang bengong ya. Mana ya orangnya nih? Mana nih? Yang nggak on cam ada Ini sama nih, semua ini. Sakya Sukma. Ada Sakya Sukma. Ini gelap ya? Saskia Sukma. Oh, Sakya. Coba Pak Agus boleh pilih Pak. Siapa Pak yang bisa dites Pak? Ya tadi Saskia ada hadir. Ada nggak Saskia? Hadir, Pak. Ya, baik. Saskia, ada yang ditanyakan materi ini? Sudah paham? Gimana? Sudah paham, teman-teman? Saskia ya, udah paham belum? Ya apa Saskia nggak pahamnya di mana? Aku mau nanya, Iya, Ah, boleh. kenapa itu hurufnya harus C? Oh, yang ini hurufnya harus C. Nah, kita coba. Nah, kalau misalnya kita melakukan atau membuat program, kita harus coba dulu ya, supaya kita tahu kenapa hurufnya itu harus C. Kenapa hurufnya harus enggak I, enggak K gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya nama variabel terserah ya. Mau saya tulis gini, ABC, ABS misalnya. Ini tuh terserah ya, ABS. ABS. Yang pasti yang nggak boleh itu adalah hurufnya itu sama dengan yang perulangan di atas. Nanti dia bingung ya. Tapi saya juga nggak tahu ya, bisa atau enggak ya. Coba kita coba dulu. Biasanya dia nanti akan, nah error ya, karena variabel di atas Input-outnya belum diganti, Bu.
Oh iya benar. Ya, coba ya. Oh bisa ya? Oh bisa juga ya. Bisa berarti. Nah, sebenarnya ini variabel ini, nama variabel ini terserah kita ya. Mau tulis apa aja, mau tulis B, mau tulis D, mau tulis K. Itu terserah kita ya. Namanya juga nama variabel ya. Yang terpenting kita tahu bahwa variabel itu adalah dia nilainya itu apakah dia integer kah atau string kah atau tipe data yang lain. Nah, kalau misalnya di dalam for itu pasti nilainya adalah integer karena yang dia lakukan adalah perulangan ya, berarti kan melakukan eksekusi pada nilai tersebut. Nggak mungkin string di sini kita deklarasikan karena string nggak bisa melakukan eksekusi matematikanya kan, perulangannya kan. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Tadi siapa? Saskia ya? Saskia bisa paham? Paham, Bu. Ya, baik. Nah, kenapa ini keluarnya seperti ini dari perulangan ini? Ini saya ulangin lagi ya. Kenapa dari perulangan ini keluarnya datanya seperti ini? Nah, di sini ya. Jadi kita harus lihat dulu nih. Ini kan ini ya. Ini jadi dia melakukan prosesnya itu dia berurutan ya. Jadi program itu merunning aplikasi itu berurutan ya dari atas. Jadi dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya. Nah, dari sini ya, yang pertama kan ini kan perulangan ya. Nah, perulangannya ini kan dari 0 ke 3 ya. 0 ke 3 itu dia barisnya ke sini. 1, 2, 3. Jadi ke bawah ya. 0, 0 itu yang ini berarti perulangan pertama. Jadi kalau yang ini dibaca gini, perulangan ke 0 berarti nanti yang dia ulangkan adalah sebanyak berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Nah, terus dia ngulang lagi nih. Tadi kan 0. Sekarang kedua. Berarti kalau kedua, dia melakukan perulangan lagi di sini. Berarti kan 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya, yang ketiga. Berarti dia melakukan perulangan lagi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Paham? Paham. Sip, keren ya kalau paham ya. Jangan diem aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak paham, langsung sampaikan biar kita tahu ya. Nanti teman-teman juga jangan sampai setelah perkuliahan ini membawa beban ya. Membawa bebannya itu apa? Nggak ngerti maksudnya, tapi tidak bisa tersampaikan ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ya. Kita masuk ke materi kita hari ini ya, terkait array ya. Bentar, saya... Nah, sini ya. Nah, di sini. Bentar ya. Nah, jadi kita di sini belajar tentang materinya adalah array. Ada yang sudah tahu array itu apa? Sistemnya seperti apa? Ada? Baik. Baik. Jadi array itu adalah atau merupakan ya salah satu teknik untuk menyimpan kumpulan data dalam memori dengan cara meletakkannya atau menyimpan data berdasarkan ID-nya. Jadi array itu analoginya ibaratkan seperti locker. Teman-teman tahu locker? Locker itu kan untuk menyimpan barang ya. Kalau menyimpan barang, supaya barang kita tersimpan dengan baik, kita harus apa? Mengunci kan? Nah, kunci itu adalah ID-nya. Nah, sama ya seperti konsep array ya. Jadi di sini array itu adalah menyimpan data. Kalau di array berarti nyimpannya data. Kalau misalnya locker berarti menyimpannya barang ya, barang-barang berharga ya. Jadi yang dia simpan adalah data dengan tipe data apapun ya. Misalnya tipe data string berarti bentuk penyimpanannya seperti ini. Nah, kita deklarasikan dulu. Deklarasikan dulu
tipe datanya itu apa, kita pakainya string ya, karena memang yang nantinya datanya yang akan disimpan dengan tipe data string. Otomatis di sini kita deklarasikan string. Nah, kemudian di sini adalah namanya. Nama penyimpanannya. Namanya kalau sini saya tulisnya locker. Nanti terserah teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ingin menyimpan data apa, disesuaikan dengan isi datanya ya. Seperti itu. Nah, saya di sini supaya teman-teman bisa menganalogikan ya, makanya saya di sini tulisnya locker ya. Nah, kemudian saya ingin menyimpan datanya sebanyak 7. 7 ini ya, 7 tempat penyimpanan ya. Sebanyak 7 tempat penyimpanan. Nah, saya simpan, jadi kalau array ini default pertamanya, tempat penyimpanannya itu adalah di 0 ya. Walaupun di sini kalian tulis 3, berarti dari urutannya itu 0 sampai ke 2. Jadi 3-nya itu sebenarnya tidak datanya itu tidak disimpan di keurutan yang ketiga. Jadi dia simpannya itu 1 sampai 2. Seperti itu. Nah, di sini kan 7 ya, berarti dari 0 sampai ke 6. Ini adalah kuncinya ya. Kunci ke 0 isinya adalah tas. Kunci ke 1 isinya adalah dompet. Kunci kedua payung. Ketiga dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi untuk bentuk programnya seperti ini ya, program array ya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Paham ya, teman-teman ya? Iya, Bu. Baik. Kemudian bagaimana kita mengambil barang yang disimpan di dalam locker? Berarti bagaimana kita memanggil data yang disimpan di array. Kalau di locker berarti kan kita harus apa? Tahu apanya? Kalau pengen membuka locker. Kunci. Kuncinya. Ya, baik. Berarti kuncinya ya. Di sini berarti kalau misalnya saya mau mengambil data dompet ya, berarti yang saya ingin panggil adalah kuncinya. Berarti locker 1. Berarti locker 1 itu isinya dompet. Kalau misalnya 2, berarti apa? Payung. Ya, seperti itu ya. Jadi cara menampilkannya seperti ini. Nah, baik. Teman-teman ya, terkait algoritma itu kan pastinya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya algoritma dari setiap manusia itu kadang berbeda-beda. Kayak misal kita mau ke pasar, itu kan pasti caranya berbeda-beda untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sama seperti algoritma ya. Sebenarnya hasilnya itu sama. Ini bisa dilihat ya ekspresinya ya. Kalau di sini ekspresinya seperti pusing ya. Kalau di sini tuh ekspresinya itu bahagia. Nah, apa yang membedakan antara program yang satu dan program yang dua? Menurut teman-teman, kalau misalnya program yang satu itu lebih efektif dipakai, misalnya lebih efektifnya dipakai yang ini ya, yang kedua ya. Tapi ada satu sisi yang kedua tidak efektif. Itu di saat apa? Ini sama-sama menampilkan ya, menampilkan datanya ya. Cuman ada satu saat ketika menggunakan program yang kedua ini dia tidak efektif. Misalnya karena apa? Datanya banyak. Datanya banyak ya. Kalau misalnya ratusan, ribuan, berarti kan kita nggak mungkin kan melakukan print sebanyak ribuan itu kan. Jadi kita pakainya adalah apa ini? Looping ya, perulangan ya. Perulangan dengan jumlah berapa banyak arraynya, lalu nanti dikeluarkan. Seperti itu. Jadi di sini diinisialisasikan, karena di sini datanya ini ada berapa? Ada 7, berarti pertamanya tuh I sama dengan 0. 0 itu karena kunci pertama itu ada di 0. Kemudian I kurang dari jumlah datanya. Jumlah datanya itu ada di sininya 7 ya, berarti kurang dari 7, 0 sampai 6 ya. Kemudian I++ iterasinya, barulah di sini dikeluarkan. Berarti locker tinggal diinputkan I-nya. I-nya sebanyak tadi ya, 0 sampai 6. Nanti hasilnya seperti ini. Aduh, ya seperti ini ya. Hasilnya sama ya, seperti ini.
Bisa dipahami? Ada yang belum mengerti? Bisa? Baik, kalau diem aja berarti saya rasa bisa ya. Baik, nah kalau misalnya di algoritma fullnya ya, seperti ini ya. Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu arraynya, kemudian string locker sebanyak berapa? 7. Ini kan 1, 2, 3, dan seterusnya ya sampai 7, kemudian baru ditampilkan datanya. Nanti akan hasilnya seperti ini. Kalau yang algoritma yang kedua itu seperti ini ya. Kalau kita satu persatu itu banyak banget ya. Oke. Nah, kalau misalnya saya ingin menginputkan nih. Jadi nanti data yang di dalam array ini saya inputkan itu gimana caranya? Kita di sini ya. Bentar. Di sini kita bikin dulu. Misalnya saya ya, saya ingin menginputkan datanya di array itu sebanyak 5 data dengan tipe data string. Caranya gimana? Inputannya dari user ya. Berarti harus bikin itu dulu, variabelnya dulu. Ya, baik, variabel. Berarti apa? String ya. Kemudian String sama variabelnya. nama ya. Ya. Misalnya Terus 5. sebanyak 5 ya. Ya. Ini ya. Baik. Kemudian apa lagi? Kemudian for integer i sama dengan 0. ya, i sama dengan 0. I I kurang dari 5. 5 ya. Kemudian i plus. Seperti ini ya. Baik, kemudian kita bikin apa? Inputan ya berarti ya? Iya, siin. Ya, berarti ini dulu kan pastinya. Cout, Iya, masukkan. berarti nama ya, inputkan nama Ya. gitu ya. Iya. Baik. Kemudian di sini pakai Siin. sin. Pakainya ini aja deh, biar ini ya. Oh iya. Nah, ini ya. Berarti sin, koma, nama Koma, ya. nama ya. Nama terus i. Gini ya. Ya. Baik, sip. Terus nampilinnya gimana? Sama pakai for sama cout terus panggil itunya. Oh gitu, baik, sip. Kita bikin lagi ya, for, kemudian integer. Ini ya. Ya, Ibu. Kemudian tinggal di cout. Ya. Cout nama. Nama ya? Ya. Nama. Nama J. Ini ya, J. Ibu. Ini kita kasih spasi. Spasi enter ya. Nah, seperti ini. Baik, kita coba ya. Kita coba running ya. Nah, berarti misalnya namanya siapa? Andika. Pratama. Oke, terus kenapa ini? Coba kita. Ini lama ya? Apa internet saya? Bentar. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilannya yang didapat dari ini ya, algoritma ini. Jadi yang pertama adalah yang kita lakukan, kita inputkan
namanya ya. Kita inputkan nama, kita pakai looping juga ya, sama pakai looping. Kemudian kita melihat dulu berapa banyak arraynya di sini nilainya. Dia 5 ya, berarti dari 0 sampai 5. Kemudian di sini kita pakai getLine ya untuk menginputkan namanya karena memang kita ingin tipe datanya itu adalah string yang nantinya dia akan membaca semua datanya, berarti pakai getLine ya. Kemudian ini nama array-nya ya, nama array i-nya itu adalah berapa banyak jumlah array-nya. Jadi i-nya itu dari 0 sampai ke 4 ya. Seperti itu, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti sebenarnya jumlahnya sama ya, 5 ya. Kemudian baru di sini ditampilkan. Ditampilkan sama tadi perulangannya, kemudian dipanggil namanya ya. Nama di sini sama ya. Berarti yang kita masukkan adalah variabel loopingnya ya. Yang kita panggil adalah C. Jadi nanti dia akan tampil sebanyak 5 ya. Dari 0 sampai 4. Maksudnya perulangannya dari 0 sampai 4 ya. Seperti itu. Sebanyak 5 data yang ditampilkan. Baik, sampai sini bisa dipahami? Ibu mau nanya, Ya, boleh. Silahkan. Apa? Ibu kurang paham. Ya, baik. Yang getLine itu artinya apa, Ibu? GetLine ini nih bedanya ya. Kenapa pakai getLine, kenapa nggak pakai chin ya? Jadi di sini kita coba ya. Kalau pakai chin, misalnya kita inputkan datanya ya. Nah, seperti ini ya. Misal namanya tadi ya, Intan A. Nah, di sini, bentar, kita running lagi. Nah, di sini yang dia baca itu, dia nggak bisa membaca semua ini. Kalau pakai chin, yang dia baca itu hanya ini. Jadi makanya ketika kita menginputkan enter, dia di sini nggak bisa ya, karena yang di sininya nggak bisa dibaca. Kalau pakai getLine, dia bisa membaca semuanya. Jadi Intan A. Bisa Jadi Jadi dia bukan harus spasi jalan ya. dua. kenapa? Iya, jadi tidak bisa membaca semuanya ya. Kalau misalnya pakai chin yang dia baca itu cuma intan saja, tapi kalau yang pakai getLine dia bisa membaca seluruh string ini ya yang ada di dalam array-nya. Makanya ketika dia spasi, dia langsung seperti ini karena yang dia baca itu adalah intan, sedangkan ini nanti dia program ini merasa bahwa ini adalah inputan sehingga dia tidak bisa menginputkan lagi seperti ini ya. Oh, jadi coba Ibu, itu kalau dituntasin jadinya gimana hasilnya, Bu? Kalau chin doang. Coba intan B, intan C. Tuh gini. Oh, gitu, Bu. Ya, Terus itu jadinya ini ya, Bu, apa namanya, inputkan namanya itu jalan 5 kali dulu. Terus abis ya, itu setelah udah, baru si hasilnya juga jalan 5 kali gitu, Bu. ya. Di sini kenapa pakai for? Karena kita ingin menginputkan data sebanyak 5 kan? Jadi perulangannya itu adalah sebanyak 5. Jadi kalau misalnya pengen menginputkan datanya 3, berarti di sini for-nya 3. Nah, sebenarnya kita juga bisa seperti ini ya. Misalnya gini ya. Beda, saya nanti akan ini ya. Bentar ya. Jadi seperti ini nih. Misalnya code nama ya.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa di sini ada 2 program. Sebenarnya sistemnya itu sama, cuman logiknya yang berbeda ya, algoritmanya ya. Nah, ini tuh sebenarnya sama seperti ini ya, yang for ini ya, Cuman karena biar lebih singkat dan lebih cepat, makanya pakai for, nggak pakai ini ya. Karena kalau misalnya pakai ini, kita nginputinnya satu persatu, seperti itu. Jadi sebenarnya program yang di atas ini, yang ini ya, dari line 8 sampai 21 ini, sama dengan program yang simple for ini ya, dari 23 sampai 26 ya, seperti itu. Jadi di sini, kalau di sini kita ingin menginputkannya satu persatu. Jadi misalnya kita ingin menginputkan nama dari, yaitu yang pertama itu, oh ya, di sininya berarti bukan 1 ya, 0 ya. Karena dia disimpannya dari urutan ke 0. 0, 1, 2, 3, 4. Di sini saya matikan dulu ya, for di sini ya. Baik. Nah, di sini kita bikin inputannya satu persatu. Jadi yang pertama, saya ingin inputkan data di loker nama di ini ya, di array nama yang ke 0. Kemudian di sini saya ingin menginputkan data di array nama yang ke 1. Sama dan seterusnya. Tapi di sini nanti, oh ya, bentar. Ini kita running dulu ya, kita coba ya. Nah, misal namanya Ani, Intan, Dwi, Siska, Arya. Nah, sama ya. Jadi kalau yang di atas ini, dia satu persatu. Jadi yang dia masukkan itu datanya satu persatu ya. Mulai dari array ke 0, berarti menyimpan data Ani. Berarti yang dia tampilkan ini ya. Kalau yang ini, program ini untuk menampilkan yang ini. Kemudian program yang ini, yang input nama 2, berarti ini ya, untuk menampilkan data ini ya. Maksudnya untuk menginputkan ya, input nama 2 memasukkan data Intan. Sampai seterusnya ya, sampai ke 5. Nah, kalau yang ini, kita satu persatu ya, menginputkan datanya, data array-nya, di ini ya, di array nama ini ya. Tapi ada cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik adalah kita menggunakan looping supaya lebih cepat. Karena cuma 3 baris saja dia sudah bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada program ini ya. Pada line 8 sampai 21 ini ya. Nah, kalau misalnya pakai for, itu kita nggak usah nulis satu persatu. Jadi kalau pakai for, sebanyak berapakah jumlah array? Array itu kan ada di sini 5, berarti di sini batasnya ada 5. Kemudian diawali dengan tadi indeks pertamanya itu berapa? 0 ya. 0, berarti dia akan mengulang inputan namanya ini dari 0 ke 5. Kemudian di sini kita lakukan getLan ya, menginputkan data ya. Menginputkan data sesuai ID-nya. ID ke 0 sampai ke 5. Jadi misal di sini input nama. Pertama, berarti perulangan pertama, perulangan ke 0. Berarti inputkan nama di sininya, name-nya otomatis berapa? 0 ya. Kemudian melakukan perulangan lagi ketika I-nya 1. Berarti di sini namanya adalah I-nya 1. Dan seterusnya. Seperti itu sampai batas jumlah arraynya. Bisa Ibu, dipahami? Ya? indeks pertama itu harus selalu 0, apa bisa 1, ntar jadinya keluarnya 4 kali. Bisa gitu apa enggak? Apa emang Kalau selalu? I-nya ini kenapa dari 0? Karena array ini kan dia menyimpan datanya dari 0. Makanya di sininya 0. Oh, oke, Bu. Tuh. Jadi kalau misalnya di sininya I-nya 1, ketika loker yang ke 0-nya, dia berarti tidak terisi. Begitu ya. Karena lokernya itu jumlahnya 5 itu berarti di situ lokernya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ininya ya. Ininya ya.
Bentar. Nah, ininya ya. Nggak bisa. Nah, ya di sini ya. Jadi di sini ya, kenapa kita melakukan loopingnya dari 0? Karena memang array itu tempat penyimpanannya itu indeks pertamanya itu 0. Kalau teman-teman di situ dari 1, berarti yang 0 ini terisi nggak? Enggak. Nggak terisi ya? Berarti kosong ya? Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, Ibu, terima kasih. Ya, sip. Ibu boleh bertanya. Boleh, silakan. Ini kan yang di sini string locker 7. Yang Jadi di mana? ini yang di PPT Ibu, string Oh, locker yang di 7. ya. Nah, tadi kan yang Ibu ini string locker 5 kan? Oh, iya, ininya maksudnya Nah, jumlah ininya. ya jumlah itunya. Iya, Berarti jumlah di dalam, jadi jumlah locker itu ada 7. Kalau yang iya, tadi jumlah lockernya ada 5. iya, Nah, kan ini mah ya pokoknya iya. ini codingannya tadi sama dengan 0, kurang dari 7 kan? Mm-mm. Nah, tadi berarti munculnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, Berarti yang tadi itu munculnya 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 begitu. iya, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini, kalau yang mana tadi? Bentar. Kalau yang di sini, nah kan di sini makanya, nih kan, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi menginputkan data ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Nah, di sini juga sama. Di sini kan nggak dilihatkan bahwa di sini 0, di sini apa? Di sini 1 gitu ya. Ini di sini melihat dari sini ya. I-nya ini kan kurang dari 5. Kalau kurang dari sama dengan 5 berarti kan 0 sampai 5. Berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 di sininya. Hanya di sininya saya bikinnya seperti ini. Jadi di sini menginputkan datanya dari 0 sampai ke berapa? Ke 5, ke berapa? Ke 5, ke berapa? ke 5. Ke 4. Kok ke 5? Kan di sini kurang dari 5. Kalau kalau kurang dari sama dengan 5, berarti di sini 0 sampai 5. Gitu ya. Iya Bu, baik. Ngerti nggak? Mengerti Nih Bu. kita lihat nih ya di sini ya. Coba kita code dulu ya. Bener nggak kalau misalnya seperti ini dia 0 sampai 5? Coba kita code. Matikan dulu ininya. I. Coba ya. Nah kan 0 sampai 5 kan? Ini hasilnya kalau dikeluarkan nilai I-nya. Tapi kalau misalnya ini kurang 5 berarti 0 sampai 4. Berarti di sini kita menginputkan data yang nantinya akan disimpan di array dari indeks ke 0 sampai ke 4. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke, siap Bu, bisa dipahami. Ada yang belum paham? Kalau belum paham nanti kita masih di sini ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita jauh? Ibu, Ya, kalau yang I itu kan untuk putaran inputkan nama tuh, iya. terus memasukkan. Kalau J itu gimana dia tahu itu? Gimana cara nanyanya? Pokoknya Gimana? itu keluar nama. Oh iya, baik. Di sini. Oh, keluar nama-nama yang diinputkan dari sini ya? Di putaran kedua. Ya, baik. Jadi di sini kenapa kita pakai perulangan lagi? Karena yang data pertama ini kan, nah kita harus gini dulu ya. Pertamanya kita matikan dulu nih. Kalau di sini paham ya, yang ini ya, kenapa dia bisa menginputkan data di array-nya? Paham ya? Kalau yang for pertama ya. Tadi yang nanya siapa tadi? Dinda, Ibu. Ya, Dinda paham ya. Yang for pertama ini untuk apa?
Untuk putaran inputkan nama sampai 5 Ya, kali. ya, bagus. Nah, di sini, nah ini ya. Kalau misalnya kita nggak pakai ini nih, apa namanya for kedua, hasilnya seperti ini ya. Kita run, misal nama A, nih, kemudian gini. Karena kita namanya asal aja ya. Nah, dia nggak tampil. Namanya ini nggak tampil. Jadi, bagaimana kita ingin mengeluarkan namanya, berarti kita harus menggunakan looping ya. Kita harus menggunakan looping lagi ya, sama seperti menginputkan data. Jadi kita harus menggunakan looping untuk mengeluarkan datanya. Di sini ya. Nah, di sini kenapa nggak harus pakai J? Boleh pakai misalnya Ani juga boleh. Yang terpenting dia bisa melakukan perulangan sebanyak jumlah arraynya. Jumlah arraynya di sini kan ada 5. Berarti saya ingin membuat perulangan itu bisa menampilkan data sebanyak 5. Ya udah saya bikin nih integer misalnya Ani. Saya tulis juga di sini Ani. Ani. Nah, di sini kita panggil nama penyimpan nama arraynya apa? Arraynya itu kan namanya ini ya, itu nama variabelnya nama kan. Kita panggil nama arraynya, kita masukkan di sini variabel loopingnya Ani. Kenapa kita harus masukkan Ani di sini? Karena di sini kalau misal kita tidak masukkan, kita tidak tahu apa yang nantinya akan dikeluarkan berdasarkan yang tadi ya, ID-nya ya. Ini kan ID di tempat penyimpannya kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau yang tadi kan 0 sampai 4 ya. Seperti itu. Nah, bentar. Nah, di sini, berarti di sini Ani-nya ini, berarti kan di sini mengeluarkan misalnya code nama, ini Ani-nya itu kan berarti dari looping pertama. Ani ke 0 yang keluar mana? Berarti siapa Ani ke 0? Sa. Ya, kalau Ani ke 4, ini ya. Ya, ini Ani Iya, keempat. Ani ketiga ini. Seperti itu ya. Ani ketiga maksudnya ini Ani kedua ya, karena dari 0 ya. Ani ke 0 berarti. Berarti yang ketiganya ini ya. Keempatnya, ketiga lagi, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti tampilannya, misalnya ini ya. Ani, Siska, Dewi, Cinta. Ibu, Ya, Ibu kata Retno, kenapa dia tahu perulangan itu buat yang habis kita input? Kan nama. iya. Retno sabar dong, kan Sorry, udah Bang, sorry, Bang. paham Presma, Tresna. Saya dari jangan tadi ngegas mendengarkan gitu. mendengarkan Ngomel tahu gue mah. kan mendengarkan Marah dari tadi gue. gitu loh. Udah ditanya padahal di situ udah kelihatan Bang Santai, gitu loh, Bang. Ya udah Bang, sorry. Kan dia nggak ngerti Retno. Gitu ya. Nggak boleh nanya Nggak jadi aja, nanya Bu. apa, pundung. Saya Aku mau malas. mendengarkan dari tadi Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Gak mau, Mungkin. malas sama Aduh, Ugum. kok jadi ribut ya? Retno Jadi kata gimana? Ugum gak boleh nanya. Ya Gitu gimana? lagi. Silakan mana yang Retno, yang mau nanya mana Bro, Retnonya? Retno mana Retno? Mana? Oh, Retno nggak ada, dia nggak di absen nih Retno nih. Mana nih? Retno. Mana yang mau bertanya? Silahkan. Yang nggak jawab, dianggap nggak hadir ya. Tuh. Gak jawab. Ada suaranya. Kalau yang ngomel-ngomel Ada kayak suaranya. Ugum gimana, Tuh, Pak? Retno ada Retno. Kenapa? Yang ngomel-ngomel kayak Ugum. Ya biarin aja lah. Kok saya dimarahin sih? Astagfirullah. Ya gimana? Apa yang tidak paham? Ayolah Retno. Dinda ih. Enggak, Iya. Ibu. Jadi kan tadi Nggak kan putaran pertama tuh input kan nama saya teh ngerti, Retno teh nggak ngertinya bagian si itu kan pertama di inputnya I tuh I sama dengan 0 itu tuh untuk string nama. Nah, terus di input lagi Ani diulangi untuk ngeluarin nama. Kenapa dia bisa tahu si Ani itu buat ngulangi nama gitu maksudnya? Kenapa si Ani? Apa tadi? Si Ani itu tahu buat ngulangi nama. Iya, kenapa perintah yang in Ani kan padahal awalnya dikenalin integer I itu untuk gitu. Iya. Oh, ininya kenapa pakai Ani gitu? Iya, bisa nggak kalau misalnya integernya sama-sama ibu? Bisa.
Coba Nah, Bu. iya Bu, maksud saya itu kenapa harus beda? Kenapa nggak pakai yang I yang atas itu loh Bu? Oh iya, bisa. Ini tuh sebenarnya terserah ya. Maksudnya itu ini variabel ini sesuka kalian. Mau kalian N boleh, Z boleh. Ini nama variabel tuh terserah ya. Mau gini juga boleh nih. Bisa gini juga nih. Acak-acakan gini ya. Dijadikan variabel ya. Asalkan dia sama ya. Kayak gini ya. Nih. Error juga Belum ya. Bu, isi out-nya. Soalnya Belum error ya. diganti. Apanya? Yang di isi out-nya Bu, belum diganti. Yang di bawah. Outnya. Oh iya, iya Itu benar. yang di Nah, bawah. iya benar. Ya, sip, keren. Nah, gini ya. Tuh, sama aja kan? Jadi ini nih nama variabel ini sesuka kalian ya. Yang terpenting program ini bisa eh, kita tuh bisa memerintahkan di program ini untuk menampilkan data sebanyak berapa jumlah array-nya. Seperti itu. Jadi ini nama ini terserah kita. Mau namanya apa saja. Boleh, yang tadi kan I ya. I nih, di sini I. Ini I. Nah, gitaran lagi ya. Namanya. Ini Ani. Siska. Dewi. Intan. Puspita misalnya. Nah, sama kan? Bisa ya? Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Gak apa-apa saya. Suka saya kalau ditanya-tanya terus. Iya Ibu, tadi pusing karena ini aja diubah variabelnya beda gitu. Oh iya, Bu, baik. saya Tapi mau sampai nanya sini dong, Pak. Bu. Iya, boleh. Ini ada pertanyaan titipan, Bu. Iya, boleh. Titipan Dari siapa? FM, Mau Bu. dan Ugum gak usah nanya, nggak Nggak boleh. ada, Ya, nggak Bu, ada ini titipan, titipan langsung dari... nanya, langsung tanya. Nggak Ya, boleh. langsung Benar, dari tanya. Efren, titipan ini mah, Bu. Ini kan, dia nanya, Bu, tadi ke saya, Bu, arah itu kan pada Anonim. ngurutan. Nah, terus dia nanya lagi, Bu, cara ngurutin dengan efisien tanpa membebani sistem array yang memiliki multidimensi dengan ukuran yang besar gimana? Katanya gitu, Bu. Gimana itu maksudnya itu gimana? Ya cara ngurutin dengan efisien tanpa ngebebanin sistem jika arraynya itu memiliki multidimensi dengan ukuran yang besar tuh gimana, Bu? Belum Jadi misal masuk si Nggak array ngerti, itu, Ugum, pertanyaannya berat. Ya, saya juga nggak ngerti ya. Ugum pertanyaannya nggak jelas. kan Nanti pertanyaan saya materi yang dititipan. Ini ketiga dua beratu. dimensi gitu maksudnya. Ya, Dua Ya, yang array dimensi. Bu. multidimensi. Oh, itu nanti. Ini kan kita bahas Oh, ini. Ini ada nih Bardo. array dua dimensi ini nih ada di bawah dititipin, sini. Bu, saya, Bu, sumpah mau dititipin, Bu, saya. Ini dua dimensi itu ini ya. Kita masuknya. Tuh, slide 23. Oh, slash-nya ini ya. Kita baru slide Ah, pertama ya. oke, Bu. Mohon maaf, Bu, ini Ya, pertanyaannya ngaco baik. emang, Bu. Gak sabar, gak sabar sih. Sabar ya. Di sini dulu yang paham kan nanti baru jangan-jangan di sini nggak paham langsung ke dimensi nanti nggak bisa. Jadi di sini dulu ya, pahami dulu ya yang pertama ya. Paham nggak? Yang tadi ada yang nggak paham? Paham gak nih? Paham, Ibu. Baru Terima slide kasih, 8. Ibu. Ya, baik, Dinda. Alhamdulillah Sama-sama. udah paham. Ya, alhamdulillah. Udah ya, yang lain paham semuanya? Coba saya tanya salah satu aja. Ini Tanya dihapus aja, nih. Bu, yang banyak, Ya, Bu. ya, dihapus nih semuanya. Nanti bikin program lagi. Mana yang ini ya? Bentar. Tuh, Bu, banyak yang off cam, Bu. Ini mana sih? Yang mana ya? Coba saya tanya. Nih Muhammad Akbar. Mana Muhammad Akbar? Bani. Saya, Bu. Ya, boleh. Ini saya coba mau tanya gimana cara menginputkan misalnya nilai ya. Nilai 1 sampai 3 di array. Tapi inputannya secara otomatis ya. Pakai looping ya. Coba gimana? Nih saya yang nulis ya. Algoritmanya saya dari kamu. Gimana? Tadi Robin ya? Coba mana Robin tadi? Akbar, Bu. Oh, Akbar ya salah ya. Akbar mana? Bani. Saya, Bu. Iya, Akbar gimana? Pertama ngapain dulu?
Saya ini nih ya, jadi soalnya gini, saya ingin menginputkan ini aja nilai ini, data ini, terus nanti dikeluarkan juga data ini. Gimana arraynya? Input si out. Input si out. Input gini? Si out bentar Bu, si out. Oh, Bukan. terus? Masukkan data gitu. Oh, itu kayak dia ngajarin. Si out, Apaan? terus masukkan apa? Masukkan data kutip terus. Masukkan data kutip. Gini maksudnya. Bukan Bu, kutip Oh. ini. Wah, Itunya kosong. Masukkan data. terus? Apa? Gimana nih? Saya Apa? masih paham. Itu integer namanya. Integer. Integer? Enggak Bu. Ya. Gimana? Kan pasti harus ada variabel. Lagi mikir dulu Bu. Lagi mikir. Baik. Ada yang tahu di sini? Gimana caranya? Oh iya, enggak. Saya tanya lagi. Siti Siti. Ada Siti? Ada Bu. Ya, baik. Jadi gimana, Siti? Kalau misalnya saya ingin menginputkan array-nya itu jumlahnya ada 3 dengan isi datanya adalah integer, nanti yang ditampilkannya seperti ini ya. Yang diinputkannya ini, yang ditampilkannya seperti ini. Gimana? Pakai yang array bukan? Ya, pakai array. Berarti di sini diapain? Itu nulis dulu variabelnya. Variabelnya, berarti variabelnya apa? Integer. Hmm? Angka berarti. Angka ya. Kemudian? Terus yang kurung tegak isinya 3 dalam kurung Ya, tegak. baik. Kemudian? Terus langsung Apa? langsung for bukan Bu? Langsung for. Ini. Masukkan. Masukkan. Gimana? Gini, masukkan gitu. Enggak, bukan. Oh, gimana? Nilai berarti I sama dengan 0. I sama titik dengan 0. 2. Titik 2. Titik 2 ya. I kurang dari 3. Kurang dari 3. Titik 2. 2. I plus plus. Itu yang si out masukkan datanya di atas. Di atas sini. Di atas Di sini. atas for. Iya, Di atas for. Terus abis itu yang for-nya di dalam kurung kurawalnya. For-nya di dalam kurung kurawalnya. For-nya di dalam kurung kurawal. Jadi for-nya gini. Di dalam kurung kurawal.
Bukan Ibu, maksudnya sesudah for Oh, kan ada kurung kerawal. oh sesudah for ada kurung kerawal. Berarti gini ya. Gini. Ini bukan Siti. Iya Ibu, terus Kemudian di eh si out tuh kan di out. Si out. Ibu saya lupa. Ya, baik. Ada yang bisa Aldi, coba Aldi. Si out, Aldi Dewiki ya. Apa sih Dewiki ya? Tes. Ada Ya, suaranya, Bu? boleh. Ya, kedengeran. Gimana? Si out-nya berarti Si out, eh, angka dalam apa sih? angka. Gimana? Angka. Ini apa? Angka. Tetap kurang tegak, Bu. Apa? Kurung Oh, tegak. Kurung iya. tegak gini. Iya, bukan. Oh, beda, Bu, aku mah. Oh, beda. Jadi si Gimana? out-nya tuh, Si outnya. si out yang masukkan datanya tuh pas udah for yang I sama dengan 0. Itu lah, Bu. Pas udah for I sama dengan 0. Si Iya. outnya. Pas Ya, Bu. sudah for I sama dengan 0. Berarti di sini si outnya. Enggak, Bu, maksudnya di bawahnya, Gimana? Bu. Aduh, Oh, gimana di ya? bawahnya. Di bawah sini. Oh, di ini. Yang Sesudah ini kayaknya ya. iya, Ini. yang masuk si out yang Ini. masukkan datanya Gini. tuh. Bukan Gini. gitu, Bu. Aduh, Oh, bukan. gimana ya? Aku udah sih, Bu, kirim aja gitu. Oh, gini. Gini ya. Ini. Ya itu si out masukkan data, Bu. Ya. Terus gimana? Baru udah si out masukin data itu pakai sin angka dalam kurung Apa? tegak. Sin? Pakai sin gini. Aduh, Oh, gimana ya, Bu ya? Oh, iya, iya, tahu. Bentar ya. Oh, di Ibu sininya maaf tadi. kan? Ya. Ibu maaf tadi Nisa salah yang sesudah I-nya itu pembatasnya bukan titik koma tapi titik 2, Bu. Oh, titik 2. Titik apa? Titik 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 koma. koma. Oh Titik iya, koma. titik koma. Ayo bantu yang lain semuanya. Boleh bergabung. Ayo. Yuk. Udah Semuanya. bisa, Bu. Insya Allah mau nyoba. Oh, Semangat mau nih, nyoba lagi. semangat. Semangat. Terus gimana? Terus Ali dulu aja, Bu. Apa? Ali? Kok nunjuk gitu? Kan katanya Itunya kamu masukkan si out yang itunya dihapus, Bu. Masukkan Yang si di outnya. baris Oh, 7, yang baris baris 7-nya 7. dipindahin Nah, jadi iya, baris Bu. 9. Ya, boleh. Terus Baris kemudian 7-nya. Itu input masukkan data, Bu, si out. input masukkan data. Ini ya. Kemudian Lanjut, Nis. ayo berkolaborasi kalian Itunya, berdua. itunya pakai getlin kan, Bu. Getlin dalam kurung. Kurung. Cin berarti nilai. Nilai ya. Nilai. Kan tadi nama variabelnya nilai. Ini nilai. Angka Bukannya nggak sih? Angka. Angka. Kemudian gimana? Harus angka ini nggak sih, Bu? Dalam apa Dalam sih? pakai Kurung kotak apa itu? tegak. Baik. I. Ini ya. Nah, iya, Bu. I. Terus ini isinya apa? I. I. Kemudian untuk menampilkannya di sini. Pakai for lagi gak, Bu? Ya, for. Kemudian Variabelnya Integer J. integer Y. G. Sama dengan 0.
0. J kurang dari J 3. kurang dari 3. Kemudian J plus J plus. plus. Oke. Selanjutnya. Si out. Selanjutnya si out. Si out angka Si out angka kurung kotak kurung kotak isinya J. 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 Ya, udah Bu. Oh, udah gini. Error nggak ini? Menurut teman-teman error nggak? Itu Nggak Bu tahu. yang for atasnya pakai integer enggak Oh sih Bu? iya, pakai integer. Oh iya. Ini. Ya, kita coba ya. Nah, error. Kenapa error? Coba. Itu cinnya ganti pakai cin biasa aja, Bu. Oh, cinnya pakai cin biasa. Oke. Kenapa kau pakai cin biasa? Nggak pakai get line? Kan Soal- kalau get line itu buat string ya, Ibu. Ya, Oh. benar. Jadi get line itu buat string. String itu berarti kata. Kemudian apa lagi? Kalimat. Kalau ini berarti sini ini buat angka ya. Berarti 1 tadi berapa? 2, 3. Berarti bisa ya? Bisa dipahami ya semuanya ya? Ada yang sampai sini belum paham? Bisa ya? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini. Di sini, ini nanti. Oke. Ini programnya banyak banget ya. Nanti itu ada sorting juga, Ibu. Ya dong, ada. Kan kita harus memahami array-nya, sorting juga ya. Kemudian mengurutkan ya, dari kecil ke besar, besar ke kecil ya. Oh ya, sebelum di sini ada yang bisa nggak? Logiknya gimana kalau sorting ini? Nih, jadi saya gini ya, bentar ya. Saya ingin, kan ini ada data ya, nanti saya ingin menginputkan data secara acak ya. Gini aja nih. Maksudnya sebanyak, kita dikit dulu aja deh biar bisa logiknya ya. Segini aja. Nah, saya ini datanya ngacak ya. Jadi saya ingin memasukkan data array itu sebanyak jumlahnya ada 4, tapi secara acak 7, 3, 2, 6. Tapi di sini saya pengen berurut ya. Dari yang kecil ke besar dulu. 2, 3. Kemudian berapa? 6, 7 ya. Seperti itu. Nah, kalau dari logik kalian seperti apa supaya bisa mengurut seperti ini? Sebelum ke program ya, logiknya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan? Mengurut misalnya- dari yang terkecil bukan, Bu? Iya, bagian terkecil sampai terbesar ya. Jadi kalau misalnya logiknya itu seperti apa? Kok bisa dia yang pertama itu 2, kenapa nggak 3? Kenapa nggak 6? Kenapa nggak 7? Jadi di sini logiknya gimana? Ada yang bisa? Jadi gini ya, anggap ini misalnya komputer ya, komputer dengan saya. Saya ingin menyuruh nih, komputer, tolong dong ini urutkan. Ini kan ada datanya ya, 7, 3, 2, 6. Yang pertama itu nanti tampilnya 2. Setelah itu yang keduanya 3. Setelah itu yang ketiganya 6. Setelah itu yang keempatnya 7. Jadi saya memerintahkan komputer itu seperti apa? Logiknya. Ada yang bisa menyampaikan? Ayo, gimana? Di itu, Ibu, di
apa diurutin satu-satu, Ibu? Diurutin satu-satu. Jadi gimana? Misalnya 7. 7 ini diapain dulu nih supaya biar tahu nih kalau 7 itu sebenarnya nilainya itu paling besar dibandingkan nilai yang lain. Jadi gini, Bu, misal 7 lebih dari 3. Kalau misal Ya, kalau misalnya apa? kalau misal benar Benar. Kalau misalnya ditukar, hasilnya gitu ya, hasilnya benar ya, ya. Benar. ditukar, Nanti ditukar ya. ya, Nanti dia kalau benar berarti ditukar ya, berarti 3, 7 gini. iya, Ibu. Oh, gitu. Terus habis itu gimana lagi? Kan ini baru 37. Jadi itu nanti 3726. Hmm? Nah, nanti 7 sama 2-nya itu lagi, dibandingin lagi. Oh, dibandingin lagi. Ya, 7 sama 2. apa? 2. Oh, nanti Ya. dia gitu lagi ya, dicek Ya. lagi. Apa benar nih 7 sama 2 lebih besar 7? Kalau misalnya benar, berarti dia apa? Ditukar Ditukar lagi ya. lagi. Iya, Ibu. Berarti 2, 7 ya. Di sini tadi urutannya, oh ya, berarti di sini ya 3, 2, 3, 2 7. aja, 6. Nah, Nah, berarti terus sekarang 6 ya? 6 ya? 7 sama 6, Ibu. Ya, 7 sama 6. 6. Gimana? Sama gitu lagi, Ibu. Sama. Berarti di sini kalau misalnya benar, berarti di sini 3, 2, 6, 6 ya, 7 7. ya. Nah, Iya, Ibu. seperti ini ya. Dan Iya, tapi seterusnya ya. belum. Iya, gitu, Ibu. Ya, nah, di sini sekarang di program nih sekarang. Gimana programnya? Ayo semuanya sama-sama ya, bantu saya ya. Gimana caranya? Gimana? Ayo. Jadi itu Sekarang dibikin. nginputin dulu ya. Kita Iya, inputin Ibu. dulu ya datanya ya. Ini ya, datanya ya. Berarti 7, 3, 2, 6 ya. Benar? Berarti kita bikin inputan ya. Inputannya berarti apa? Tipe datanya apa? Kalau angka. Integer, Bu. Integer. Berarti di situ di sini kita tampungnya apa nih? Namanya apa? Namanya misalnya angka aja ya. Angka. Berarti jumlahnya berapa nih? Ini. 4. 4. Berarti di sininya 4 ya. Nah, kemudian kita ingin menginputkan datanya ya. Berarti pakai apa? Ya udah aku enggak, nanti bentar saya tanya ya. Kalau inputan data Elgita, Aska, Iya, Ibu. Pakai Iya. Siin. Pakai apa? Siin. In. Siin. Siin. Oh, in gini, integer. Bukan. Oh, Oh, mau input data, Bu? iya, input data. Jadi nanti datanya, nilainya ini, nilai ini nih ya, nilai 7326, saya mau inputkan di dalam array angka. Gimana? Di out. Masukkan angka gitu, Bu. Apa? Cout, Di out masukkan angka. masukkan angka. Ini. Kemudian gimana? Nanti ini bergantian ya. Kalau nyerah berarti diganti yang lain. Nyerah atau tidak? Habis ini Siin, Bu. Oh, Siin. Oke. Jadi saya pengen semuanya ya yang berkontribusi atas program ini ya. Siin, kemudian Angka. angka. Ini apa? Tanda kurung itu Iya. 4. 4. Ini. Iya. Udah. Ini dulu coba ya di running ya. Iya, Ibu. Angka misalnya 1 ya. Nah, gini jadi hasilnya. Ada yang ditambahkan lagi?
Untuk inputan, Inputannya di dalam for, Ibu. di dalam for. Baik. Enggak, ini ya, dalam for ya. For, kemudian integer i sama dengan 0, 0. i kurang dari 4, i plus plus. Ini ya. Ini angka ke, kita tulis ke ya biar tahu. Ke i. Ini ya. Jadi kita bisa tahu angka keberapa gitu ya. Kemudian setelah itu berarti kan ini arraynya bisa dibilang sudah terisi ya. Kemudian kita akan membuat logic tadi ya, bisa bertukar itu. Gimana caranya? Supaya ini ya, algoritma ini, yang tadi ini, bisa kita implementasikan ke sini. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, boleh. Gimana? Gini, Bu. Ya, boleh. Nah, coba apa? For integer i sama dengan 0, integer i sama dengan 0, i kurang dari 4, kurang dari 4, i plus plus. i plus plus. Terus di dalam itu gitu lagi, Bu. For, gini. For integer i sama dengan Iya aja deh. Saya J, karena ya. J sama dengan 0, ya, J sama dengan 0, J kurang dari 4 kurang 1. kurang 1 gini. Ya. Ya, kemudian Terus apa? if J plus plus ya. ya. If If berarti kalau itu angka A, J gini ya, ya lebih dari angka J plus 1 terus ke bawah, Ibu, isinya. ini. Ya. Isinya apa isinya? Berarti apa ya? Oh, itu Ibu buat variabel baru paling, Ibu, biar gak bertabrakan Bikin waktu variabel baru, ini tampung gini ya. Ya, Ibu. Di sini ya. Ya. Tampung, kemudian Sama dengan angka J. Ini J. Ya. Kemudian angka J plus 1 di dalam itunya, Ibu. Oh, di dalam sini ya. Ya. Kemudian sama dengan angka J. Ya. Terus berarti angka apa ya berarti buat nukerinnya teh kan itu teh udah ditampung. Tampung sama dengan angka J. Jadi itu tuh udah ditampung yang J-nya. Oh, Ibu gini, Ibu. Iya, gimana? Yang angka J-nya dulu, Ibu. Angka J sama dengan angka J plus 1, Ibu. Angka J sama dengan angka J plus 1. Ya, Ibu. Kemudian di terus sini di bawahnya angka J plus 1 angka J plus 1 sama dengan tampung. Ini. Iya, Ibu, kayaknya. Nah, coba ya. Kemudian kita tampilkan ya. Ini kan baru diubah-ubah ya. Maksudnya dipindah-pindahkan ya angkanya ya. Berarti untuk menampilkannya gimana?
for For integer H sama dengan 0, H sama dengan 0, I kurang dari 4, H kurang dari 4, H kurang dari 4, H plus plus. H plus plus. Gini, Ya, Ibu. Langsung Cout. Cout, bentar ya. Ya, Ibu. Cout. Cout. Gimana? Angka Angka, H. angka H. Gini, Ya, Ibu. ini ya. Ya, Ibu. Ya, baik. Coba kita running. Bismillahirrahmanirrahim. Angka ke 0. Tadi berapa ini ya? Ini ya. 7, 3, 2, 6. 7, 3, 2, salah ya. 2, 6. Dedet. Kok 0 semua? Ya, salah, Ibu. Apanya ya? Coba gimana? Ada yang bisa membantu, yang lain juga boleh ya. Gimana? Ini sebenarnya logiknya Ibu, sedikit. ini Ibu mau Apa? nyobain integer Iya. tampungnya deklarasiin dulu, Ibu. Integer tampungnya dideklarasikan. Ya, sama dengan 0. Oh, sama dengan 0. Baik. Oke. Coba ya, kita coba lagi ya. Ini supaya ini ya, ada pembatasnya. Hasil. Coba kita running lagi. Tadi berapa? 7 ya? 7, 3, 2, 6. 3, 2, 6. Nah, hasilnya 0. Bu, coba itu Bu, yang siin angka 4-nya diganti Bu. Jadi siin angka I. Siin angka I. Oh iya. Ini angka I ya. Oke, coba ya Ya, kita Ibu. jalankan lagi. Jadi 7. 7 berapa tadi? 3, 2, 6 ya. 3, 2, 6. Wih, keren. Bisa ya hasilnya ya. Berarti logiknya benar ya. Keren. Tadi siapa? Tadi siapa yang menyampaikan? Saya sering lupa Ibu. ya kalau nama ya. Muhammad Rizky, Ibu. Oh iya, Muhammad Rizky tadi juga ya. Muhammad Rizky ya. Terus yang kedua tadi siapa? Yang ini ya. Tadi ya seharusnya, tadi 4 seharusnya I ya. Siapa yang kedua? Bu. Saya, Pak Agus Bu. boleh di itu ya, Pak Agus di data ya. Tadi yang bisa. Siap. Baik. Sip. Ada yang belum paham dari materi ini tentang ini ya, pengurutan. Oh ya, saya ini lagi. Satu lagi ya, satu ini lagi ya, satu apa? Pertanyaan lagi. Kalau ini kan mengurutkannya dari kecil ke besar ya. Kalau dari besar ke kecil gimana caranya? Ini tinggal dikit lagi ya. Maksudnya kodenya sedikit aja yang dirubah ya. Ada yang Tinggal tahu? balikin aja nggak sih, Ini Bu? nanti jangan, ini Rizky tadi ya. Iya, Ibu, Tadi siapa maaf. ya, Tinggal jangan yang dibalikin. lain ya. Yang lain siapa yang mau? Itunya Udah bisa ya. Gimana apa yang dibalikin nih? Simbol I-nya jadi lebih besar, Bu. I-nya Yang lebih di besar. Simbol I. I yang mana ya? yang itunya nggak sih, Bu? Yang di bawah. Yang for integer I sama dengan 0, I, Oh iya. kan itu lebih kecil dari 4. Dibalik jadi lebih Ini besar. yang J ini. Kayaknya semuanya deh, Bu. Oh yang semuanya. Oh ini yang ininya maksudnya gini. Ya, yang kayak gitunya kayaknya diganti jadi lebih besar. Jadi lebih besar. Coba ya, kita coba ya. 7, 3, 2, 6.
Wih, benar ya. 73. Enggak ya, sama Ba- ya ini ya. Itu Bu yang Belum ya. bawahnya coba Bu, yang H-nya. Oh, yang bawahnya. Ini, yang ini. Yang H. Iya, yang Yang H. semuanya sih. Oh, H-nya yang yang ini H. ya. Iya. Nah, gini. Dua. Tadi apa? 7, 3, 2, 6. Nah, dia bingung menampilkannya. Ayo, yang mana lagi? Sebenarnya satu kode doang ya yang dirubah ya. Itu bukan Bu di yang bagian tampungnya. Yang if angka J lebih besar dari angka J plus satunya diubah jadi lebih kecil. Oh, jadi lebih Ya. kecil. Terus yang H-nya mah tetap gitu Bu. Oh, yang hanya tetap ya. Coba ya. Kemudian yang ini dirubah nggak? Ini. Yang ini. Ya Jadi itu tetap juga I. itu dia tetap kayak sebelumnya. Tetap kayak sebelumnya. Ini ya. Iya benar Bu. Oh, gini. Kita coba ya. 7, 3, 2, 6. Coba. 7, 3, 2, 6. Benar? Iya, benar ya. Benar kan? 7, 6, 3, 2. Berarti bisa ya. Tadi siapa? Fauzi Bu. Apa? Faldi. Fauzi. Oh, Fauzi. Baik. Nanti didata sama Pak Agus ya. Baik. Sip, keren. Kelas ini pinter-pinter ya. Baik. Ini sebenarnya ada satu materi lagi ya. Keburu nggak ya? Ini sudah jam 3:16. Kalian ada... Masih cukup Bu sampai jam 4. Oh iya. Astagfirullah, Pak. Baik. Atau mau break dulu juga boleh. Kalau Mau masih break apa nanti itu? mau sholat dulu. Ya, sholat dulu. Nanti lanjut lagi 5 menit lagi. Apa sedikit lagi ya sebenarnya ya? Ya udah dilanjut aja ya. Iya. Bu itu katanya ada yang belum paham Bu, Monica Bu. Monica ngambang katanya. Ah, ngambang. Mana Monica? Ada nggak Monica? Si Monica masih ngambang. Ibu, Mana Monica? ini Ibu ada. Ya, boleh. Silakan. Apa yang bingung? Mana yang bingungnya? Sebenarnya Ibu nggak Ya. tahu mau nanyanya gimana. Hmm. Soalnya bingung. Oh, tapi nggak ngerti itu kenapa J-nya plus 1. Maksud dari J plus 1 di sini itu apa, Bu? Di sini. J plus 1. Jadi gini ya. Oh iya. Sebelum saya jawab, saya nanti tanya yang membuat algoritma ini. Tadi siapa yang membuat yang pertama tadi? Saya Bu. Nah, ya coba. Kenapa harus pakai J plus 1? Jadi ini tuh ngebandingin arah yang ke 1. Nah, Nah, kita bikin gini dulu ya, nanti bentar. Jadi kita bikinnya kayak gini ya. Jadi arah yang pertama ini berarti perulangan yang pertama ya, 0 gitu ya, 1 gitu ya. nah ya gitu Ibu. 3. Ini perulangannya ya. Ini ya. Kemudian, jadi misalnya angka J ya. Berarti gimana Ya. tadi? J-nya itu berarti misalnya 0 ya. Nah, ya. Ya, berarti kurang J-nya. Dari J. J. Lebih dari Ibu kalau yang pertama. Oh, yang pertama ya, lebih dari Ya. ya. Dari, terus J. Lebih dari J. J Berarti plus 1 kan berarti 1 ya Ibu. Ya, J plus 1 itu karena 0 ditambah, 1. 0 ditambah, ya 0 kan, Iya, ditambah gitu. 1. Gini, Ya Ibu. ya. Nah, jadi itu tuh ngebandingin si arah yang pertama yang 0 sama arah yang ke Ini ya. 1. Ya. Ya, berarti ini arah yang ke 0, berarti apa? Berapa ini? 7. 7. Berarti ngebandingin 7 ke 3. 3. Ya. Kemudian ketika J-nya berapa? Lebih J-nya besar. tetap sama ya kan? Karena di looping pertama kan? J-nya 0 ya. J-nya Berarti 0. yang dia bandingkan berapa? Di sininya berarti 1
1 kan? Iya, 1 Ibu. Udah ke 1 kan? 1 plus Apa Ibu gimana? Enggak, kalau naik itu itunya kan si J-nya juga otomatis naik ya Ibu. iya Jadi naik. Berarti J-nya J- 1 kan? 0 kan tadi J-nya kan 0. Berarti kan ya, 0 tambah 1. Berarti kalau ya di sini Ibu. 1 tambah 1 kan? Ya, sama Berarti yang kan itunya sama 1 yang pembandingnya Ibu. sama J yang sama dengan 0. hmm, Diubah jadi J sama dengan 1 Ibu. Yang iya baris yang kedua mungkin, Bu. Iya, ini. baris kedua Yang yang kirinya, Bu. yang Iya, paling kiri. yang paling ini kan, yang ini kan? Bukan Ibu, yang 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 mana? sebelah ini. Ini. nah Nah, itu Ibu itu. ya. Oh, J-nya berarti berapa? 1. Oh iya, J1 ya. Oh iya benar. J1 berarti di sininya 1 tambah 1 1. Kemudian kalau J-nya 2 sama dengan 2 lebih besar, dari ya lebih ya, ya besar. J sama dengan 2 plus 1. 2 plus 1. 1. Ini ya. Ya Ibu. Oke, nanti ya. Bentar, pasti masih ada yang bingung ya. Jadi saya tulis lagi nih ya, for. Oh, gini aja ya. Di sini bisa nggak ya di otak-atik ya? Jadi gini ya. Di sini berarti kan di sini tadi kan perulangannya ya. Perulangannya itu kan J, kita itu kan ingin membandingkan ya. Membandingkan nilai yang depan dengan nilai-nilai yang lain ya, supaya kita tahu nilai yang kecil itu yang mana, seperti itu kan. Nah, di sini ini J di sini adalah nilai yang, karena di sini kan loopingnya kan 0 sampai di sini ya, 4 min 1 itu kan berarti 3 ya. Berarti di sini angkanya itu isinya, yang pertama, looping yang pertama adalah angkanya ini adalah isinya itu 0. Untuk perulangan pertama, berarti angka di sini 0 plus 1. Gini kan? Ya Ibu. Ya, berarti angka yang keduanya 1 kan? Ya Ibu. Berarti kurang 1 dari angka 1 ditambah 1. Karena dia ngulangnya dari 1, ngulangnya udah ke 1 kan? Ya Ibu. Sampai sini paham ya? Terus kemudian angka ke-3. Kurang dari angka 2 ditambah 1 ya. Selanjutnya angka ke-3. Kurang dari angka 3 tambah tambah 1. Nah, kita sekarang di sini itu si arraynya udah tersimpan ya. Di sini itu arraynya itu udah tersimpan. Udah tersimpan bahwa di angka 0. Angka 0 itu berapa nilainya? Angka 0. 7. Berarti di sini 7. 7 kurang dari, ini 0 ditambah 1 berapa? 1 ya? Berarti angka ke-1 berapa? Di sini. 3. Ya. Berarti dia membandingkan nih. 7 kurang dari 3 enggak? Benar enggak 7 kurang dari 3? Salah. Salah. Berarti di sini kalau salah, berarti dia tidak mengeksekusi ini kan? Iya enggak? Iya kan? Salah berarti. Kita cari lagi. Angka 1. Angka ke-1 berapa? 3. Ya Ibu. 3. Kurang dari angka, ini 1 tambah 1 berarti 2 ya? 2. 3 kurang dari 2 enggak? Enggak, Ibu. Nah, lanjut lagi. Angka 2 kurang dari 2 tambah 1. Berarti 2 sama 3. 2 sama 3. 2 kurang enggak? Kurang dari 6 enggak? Benar? Benar, Ibu. Benar. Kalau benar, berarti ini yang dieksekusi ya. Ini dieksekusi ya. Ini berarti sama dengan benar ya. Nah, kalau benar, di sini, nah di sini itu di sini masih tetap sama ya. Berarti deretnya itu gini ya. Deretnya 7, 3, 2, 6. Maksudnya itu datanya
yang disimpan di dalam array itu adalah ini ya, 7, 3, 2, 6. Kan di sini dicek dulu, kalau kurang, ini baru dipindahkan. Karena dia apa 7-nya ini lebih besar dari 3, berarti ini tidak dieksekusi ya. Berarti tidak ada yang ditukar ya. Dari nilai ini ya. Dari nilai yang dimasukkan ini ya. Yang ini ya. Ini sama ini ya. Nah, berarti kalau yang ini juga sama ya. Iya tidak? Sama nggak? Berarti dia nggak ada yang ditukar kan? Iya, Ibu. Bisa paham ya? Kalau di Paham. sini berarti ada yang Ada yang ditukar. ditukar. Nah, yang ditukar itu apa? Nilai apa? Nilai yang keberapa? Kedua sama 2 tambah 1 berapa? Ini ya, 2 Tiga. itu 2, 3 itu 6 kan? Ketika 6, ketika 2 ya? Ketika 2 lebih kurang dari 6 berarti benar ya? Berarti ini ditukar ya? Berarti di sini 6, di sini 2. Ini, benar? Nah, kemudian di angka yang selanjutnya. Berarti ini banyak nih, nanti kita satu persatu ya, biar teman-teman paham ya. Angka 3 mana? Ini ya? 6. 6. Berarti 6. 6 kurang dari 3 ditambah 1, berarti kok 3 ditambah 1 ini? 0, 1, 2. Kelebihan, Ibu. Oh, kelebihan ya? Berarti sampai sini aja ya? Gini ya? Iya, Ibu. Oh, gini. Bentar. Oh, nanti jadi looping lagi mungkin, Bu. Ibu nanti jadi angka ya diulangi lagi, Ibu. ketiganya jadi 2, Ibu. Oh iya, berarti di sini gimana? Coba. Jadi berubah urutannya nggak jadi 7326 lagi, jadi 7362. Iya, jadi urutan yang terakhir ya, yang nanti akan dirubah kan? Iya, Ibu. Ya, berarti kan ini kan dari 0, 1, 2. Kan J ya kan? 0, 1, 2. J-nya itu berarti di sini ya? Ibu kan itu Ulang lagi jadi angka 0, Ibu, dari 2 lebih itu, Ibu. Lebih kurang. Kurang kan? Kurang dari angka ini ya? Berarti kan ini ya? Deretnya ya? Ya Ibu ini yang ngebahasnya yang itu yang dari kecil ke besar apa besar ke kecil, Ibu? Dari ini Besar, yang dari kurang besar, ini. besar. Yang ini besar ke kecil. Ngerubahnya jadi 7632, Ibu. Iya, 7632. Jadi Nanti gini, kan di Ibu. sini. Iya, gimana coba? Maaf, Ibu ya, memotong. Ya, iya boleh. Jadi gini, Ibu, nanti kan itu masih belum sama. Nah, nanti diulangin lagi sama for yang luar, Ibu. Berarti for-nya masuknya ke for ini kan, yang ke 1 ya kan? Iya, Ibu. Ya, for yang ke 1 kan? Tapi mengulangkan dengan ini yang sama kan? Iya, Ibu, betul, Ibu. 0 lagi kan? Bukan, iya 0 lagi kan? Iya enggak, tapi dia pakainya yang ini kan? Iya enggak? Iya, Bu. Ya, Ibu pakai angka yang itu. Iya kan? Angka, berarti di sini 0 tambah plus 1. 0 tambah 1. Ya, 0 tambah 1. Berarti dibandingkan lagi yang ini kan, yang terakhir kan, yang sudah ditukar. Iya, angka yang terbaru, Bu. 7 kurang dari 3. 7 kurang dari 3. Salah. Salah. Berarti tetap ya? Tetap. Tetap. Tetapnya itu berarti ini ya. Kemudian angka berapa? Angka 1. Berarti kurang dari angka 1 ya? Plus 1 ya? Tambah 1. Berarti angka 1-nya 3. 7. Enggak. Berapa? 3 3 ya? dan 6, Bu. 3 kurang dari 6. 3 kurang dari 6 enggak? Iya. Iya, Bu, Ya, betul. berarti yang ditukar ya? Ditukar. Berarti 1 sama 3 ya? Kalau Ya. di sini 1 sama 3 itu ini ya? 1 sama ini ya? Iya, Ibu yang 6. Enggak dong. 1 Ini sama enggak 2. 6. 1 sama 6. Berarti di sini apa? Yang ditukar berarti 7. 6 ya? 6, 3, 2. 7, 6, 3, 2. 3, 2. Gini.
Betul, Ibu. Kemudian angka berapa? Angka 2 ya. Sebenarnya udah ngurut ya. Tapi dia bakal ngecek lagi. Kan dia masih looping kan? Iya, iya. Angka berapa? 2 tambah 1. 2 tambah 1. Nah, di sini dicek angka keduanya berapa. Duanya, Dia lebih kecil dari 2. ini 2 ya. 3 lebih kecil dari 2 enggak? Tidak. Enggak, Bu. Enggak, berarti dia tetap ya? Tetap ya? Iya, Iya, tetap. Bu. Oh, ini 3 kurang dari 2 ya? Oke, kemudian di sini ya, angka lagi ya. Sampai seterusnya. Sepertinya kalau dilakukan yang ini ya, dilakukan uji coba setiap angka. Kalau udah sampai ngurut seperti ini, walaupun nanti akan dibandingkan, itu pastinya akan tetap salah kan nilainya? Gak mungkin benar kan? Berarti nilai ini kan nanti akan seterusnya, walaupun perulangan ke 0 sampai, ini kan 1 ya. Yang ke 1, kedua, sampai ke berapa tadi? Maksudnya ketiga ya? Keempat Ibu, kalau Ya. buat for pertama. Iya, ini for pertamanya ini kan. Oh ya, ini kan 0. Iya, maksudnya salah ini. Ini kan perulangan yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga kan? Yang di sini kan? Nah, yang untuk ketiga, ini pasti nilainya sama terus. Ini terus karena sudah ngurut ya. Misalnya angka, salah. Saya salah terus nih. Ini tetap 1 maksudnya. 0. Ini kan ini 0, 1, 2, 3. Ini untuk perulangan pertama yang di sini ya, yang di luar ya. Ini untuk perulangan kedua yang di luar ya. Nah, ini untuk perulangan ketiga dan keempat. Karena di sininya sudah ngurut, otomatis dia akan salah terus ya. Di sini ya, ketika ini sama ini ya. Karena dia tidak akan ditukar lagi. Seperti itu. Paham tidak? Ada yang belum paham? Nih, kalau misalnya coba nih ya. 0 dari ini ya. Berarti 0 tambah 1. Kita coba ya sampai selesai. Ininya, ini aja dari copy. Ini nanti. Kan ini yang terakhir perulangannya ini ya. Ini ya 7, 6, 3, 2. Berarti di sini dicoba lagi ya. Kan ini kan yang terakhir ya. Berarti 7 sama 6. 7 kurang dari 6 enggak? Enggak kan? Tidak. Iya, berarti dia tetap aja gini. Terus lanjut lagi di sini. Yang ke-1 ya. Yang ke-1-nya ini berarti 6 kurang dari di sininya berarti 2. 6 kurang dari 2 enggak? Enggak kan? Enggak, Ibu. Iya, berarti di sininya akan terus seperti ini ya. Walaupun perulangannya terisi penuh ya semuanya ya. Berarti nanti sistemnya akan seperti ini. Nanti hasil akhirnya ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Dari sini. Hari ini ya. Ini perulangan pertama ini adalah for ini ya. Ketika perulangan pertama dia akan mengulangkan sebanyak J. Di sini J0 berarti J kurang dari 3 itu ya. 3 berarti di sini ya. Nah, ini statement yang ini, angka ini adalah dari sini. Dari ini, angka J kurang dari angka J plus 1. Barulah di sini kalau misalnya pernyataan ini benar, dia akan ditukar. Kalau salah, berarti dia tidak ditukar. Seperti itu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ibu. Bisa ya, alhamdulillah bisa. Yang lain ada yang masih bingung? Boleh ditanya sebelum kita ditutup ya? Ibu. Ya, boleh. Kalau fungsi yang sama dengannya? Fungsi yang sama dengannya. Sama dengan yang mana? Yang di sini?
Iya, Ibu. Yang di sini yang bingungnya yang bagian mana? Ibu masih mencoba memahami fungsi dari ketiga baris itu. Oh, ketiga baris ini. Jadi gini ya. Ini saya ambil salah satunya ya, yang pertama. Nah, saya masukkan ke sini. Jadi, di sini yang baris ini ya, baris tampung ini ya. Kenapa harus ada tampung ini ya? Jadi, variabel tampung ini fungsinya adalah seperti namanya ya, menampung nilai supaya dia bisa ditukarkan. Seperti itu ya. Jadi, di sini kan misalnya perulangannya itu kan dari 0 kan? Perulangannya 0. Berarti di sini kita akan melooping sebanyak 0 sampai 3 ya, 0 sampai 3. Nah, di sini dimasukin angka ke 0. Angka ke 0 itu berarti 7. 7 kurang dari 0 tambah 1, 3 enggak? Kalau misalnya kurang berarti ini dieksekusi. Kalau tidak berarti deretnya tetap sama seperti ini. Kemudian dicek lagi. Tadi kan baru 0. Di sini kan mintanya 0 sampai 3 ya. Berarti yang kedua apa? 1 ya. 1 kurang dari 1 tambah 1 berarti 2 ya. 1 nih. 3 kurang dari 2 enggak? Enggak ya. Kalau enggak berarti ini tidak dieksekusi. Berarti deretnya tetap sama. Kemudian selanjutnya AB1 2 ya. 2 kurang dari 2 tambah 1, 3 ya. Berarti 2 kurang lebih kecil dari 3 enggak? Lebih kecil ya. Berarti kalau lebih kecil, dia akan dieksekusi yang ini. Dieksekusi yang ini berarti tampung ini akan memasukkan nilai ke J. J itu berapa? Tadi kan 2 sama 6 ya. Berarti J-nya itu adalah yang Dua. kedua. Ini ya. Berarti tampung ini isinya tadi berapa? 2 ya. Nah, kemudian angka ke J. Angka ke J itu berarti ini ya. Angka yang kedua ini, angka yang kedua bukan nilai ya, tapi tempatnya ya. Maksudnya angka yang kedua tampungannya ya. Tampungan yang kedua ini diisikan ya. Diisikan dengan nilai ini. J plus 1. J plus 1-nya berarti ini ya. 6 ya. Berarti angka yang ini, nilai ini diganti sama 6. Berarti 6 ini pindah ke sini. Ngerti nggak? Jadi 2 ini diganti jadi 6. Jadi angka kedua ini isinya adalah berapa? 6 ya. Karena sudah diganti ya. Sudah dipindahkan ya. Betul? Betul, Bu. Iya. Berarti angka ketiga ini isinya berapa? 2, Ibu. Belum 2. Karena kan belum dimasukin. Berarti isinya apa? Kosong. Kan ini dipindahin ke sini, ini jadi kosong. Iya nggak? Iya, Ibu. Ya. Nah, ini kan kosong ya. Makanya di eksekusi yang ini. Eksekusi yang ini. Angka J plus 1. J plus 1 itu berapa jumlahnya tadi? Itu kan angka 2 ya. 2 ditambah 1 kan 3. Ini kan 3. Berarti diisi sama angka yang ditampung tadi. Tadi isinya tadi berapa yang angka tampung tadi? 2, Ibu. 2. Berarti dimasukin ke sini. Berarti 3-nya sekarang isinya berapa? 2. 2. 2. Seperti itu. Bisa Oh. dipahami? Iya, Ibu. Udah mulai kebayang. Udah mulai kebayang ya. Yang lain ada yang bingung? Nanti di PPT saya di sini dijelaskan ya secara detail lah. Ini sama ya. Sistemnya juga sama yang saya sampaikan tadi ya di ini ya, langsung di kodenya. Jadi nanti teman-teman bisa baca ya. Seperti itu. Ibu boleh di-scroll lagi ke bawah nggak dikit? Ya, boleh di-scroll. Nih. Ini di
mau mencoba memahami lagi. Ya. Oh, berarti Ibu yang terakhir itu manggil ya, Bu? Ya, kalau yang terakhir, for yang ini adalah memanggil data yang sudah ditukarkan semuanya. Jadi sudah berurut ya datanya ya. Jadi ini adalah tinggal dipanggil. Seperti itu. Ini untuk menampilkan ya, menampilkan datanya. Tapi berarti Bu kalau variabelnya beda sama yang di atas gak masalah berarti ya Bu, yang buat manggil. Variabelnya yang mana maksudnya? Yang H. Yang H H. bebas ya Bu. Iya, bebas. Bu, lumayan kebayang. Lumayan kebayang ya. Bisa dipahami ya. Nanti kita ulangi lagi kok nanti di pertemuan kedua ya, biar kita benar-benar paham ya. Jadi materi yang ini juga nanti akan diulangi lagi di materi selanjutnya ya. Seperti itu. Semuanya bisa paham? Setidaknya ada bayangan ya. Paham ya teman-teman ya? Baik, insya Allah paham. Paham, Bu, insya Allah. Insya Allah paham. Ya baik, insya Allah paham ya. Baik, ini kayaknya waktunya juga kita sholat ya seharusnya ya. Karena Ya, sudah kita lewat. sudahi saja. Ya, dan ini nanti materinya setelahnya nanti kita bahas ini ya, pertemuan minggu depan ya. Seperti itu. Nanti diulangi lagi kok. Baik, Ada tugas Bu Ratu nggak? oh iya ada, nanti saya sampaikan ke Pak Agus aja ya Pak untuk Oke, diberi. nanti di Google Classroom ya, seperti biasa. Ya, baik. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan Pak. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratu atas materi dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Jadi ini materi baru ya, array. Saya sengaja apa namanya, biar array ini langsung sama pakarnya gitu. Karena kalau array ini kan agak kompleks ya. Dia benar-benar memakai algoritma, logika yang untuk memecahkan suatu masalah. Nah, teman-teman, supaya bisa mengikuti array ini, coba berulang kali gitu. Dicoba terus, coba terus. Insya Allah bisa gitu ya, Bu Ratu ya. Ya. Jangan nggak bisa tapi nggak nyoba. Gitu. Jadi harus Sangat kompleks, Pak dipraktekkan. Mentah. Iya, benar. Emang kompleks. Iya. Iya, kalau di pemrograman ini tuh kompleksitasnya masih 2% ya. Ya, seperti itu ya Pak. Iya, jadi tenang aja, mau nanti ada yang lebih kompleks kalau kamu tertarik. Ya, untuk mengakhiri, kita seperti biasa dokumentasi, tapi kelas B ditunggu di link yang sebelumnya.